Kerumunan massa saat penyambutan Rizik Syihab di sejumlah lokasi berpotensi menyumbang angka kasus positif COVID-19. Dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, meminta setiap orang yang terlibat dalam kerumunan ini segera melakukan swab antigen. Kerumunan massa berpotensi menularkan COVID-19 terlebih jika banyak yang tidak memakai masker. Sayangnya, warga masih banyak yang abai protokol kesehatan padahal pandemi belum usai. Kerumunan massa terutama acara keagamaan berulang kali menjadi klaster penularan COVID-19 di tanah air. Pada awal April, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan klaster Bandung. 226 jemaat Gereja Bethel Indonesia positif COVID-19, di mana pendeta beserta istrinya meninggal dunia. 1 bulan pasca Ijtima Ulama di Goa, Sulawesi Selatan, ratusan orang positif COVID-19. Bahkan hingga 6 Mei, 480 orang positif COVID-19, 44 diantaranya warga negara asing. Seluruhnya berasal dari klaster Goa yang menyebar ke berbagai wilayah di tanah air. Setelahnya klaster perkantoran, pasar, pesantren, rumah sakit hingga rumah tahanan bermunculan. Seolah tidak berkaca dari klaster kerumunan yang sudah ada, warga tetap abai dan terus berkerumun. Yang terbaru, klaster kerumunan di Petamburan dan Tebet hingga 23 November tercatat 80 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah terus menggencarkan langkah 3T, tracing, testing, dan treatment untuk mengantisipasi dampak klaster kerumunan di Bandara, Petamburan, Tebet, dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta semua yang terlibat dalam kerumunan di 4 tempat tersebut segera melakukan swab antigen. Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, di wilayah Kelurahan Petamburan dan juga wilayah Selipi, kemudian juga Tebet Timur serta Megamendung. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang ikut dalam aktivitas tersebut agar secara sukarela bersedia untuk melakukan swab antigen yang telah disiapkan oleh pemerintah dan juga Dinas Kesehatan DKI di sejumlah puskesmas. Dampak kerumunan massa di Bandara Petamburan, Tebet, dan Megamendung terbukti menjadi penyumbang kasus positif COVID-19 di tanah air. Jika kita tidak belajar dari kasus serupa yang berulang kali terjadi, jangan sampai menyesal saat kita dan orang yang kita cintai terpapar COVID-19. Pemerintah tetap tegas mengimbau warga untuk disiplin menerapkan 3M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.